Hai sobat sekalian, dalam video ini kita akan berbicara mengenai krisis lingkungan hidup. Pertanyaan mendasar dalam video ini adalah, apakah kitab Kejadian menjadi akar dari krisis lingkungan hidup yang kita hadapi sekarang? Mengingat bahwa dalam kitab Kejadian, Allah memerintahkan manusia untuk menguasai seluruh alam ciptaan. Namun sebelum kita menjawab pertanyaan itu, pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu krisis lingkungan hidup. Yang dimaksudkan dengan krisis lingkungan hidup adalah suatu keadaan di mana terjadi suatu perubahan iklim yang merujuk pada pemanasan global, di mana lingkungan hidup tidak mampu lagi menopang kehidupan manusia. Ketersediaan dan kualitas air yang semakin berkurang, hilangnya keanekaragaman hayati, rusaknya lingkungan hidup akibat penggunaan teknologi yang kurang efektif dan efisien. Intinya, krisis lingkungan hidup menggambarkan adanya krisis spiritual, etika, budaya yang melanda umat manusia akibat pendewaan humanisme yang memutlakkan manusia terhadap alam. Seorang sejarawan Amerika bernama Lynn White dan kawan-kawannya menuduh bahwa agama Abrahamiklah yang menyebabkan adanya eksploitasi besar-besaran terhadap alam sehingga terjadinya krisis lingkungan hidup. Tuduhan tersebut pun membuka mata gereja untuk melihat lagi kajian teologisnya atas tata penciptaan berdasarkan kitab Kejadian bab 1 dan bab 2. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 berbicara mengenai manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah menempatkan manusia sebagai imago Dei. Artinya, manusia dipahami sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang memiliki banyak keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya, terutama karena manusia dibekali dengan kelebihan akal atau rasio. Rasio itulah yang membuat manusia merasa lebih unggul dari ciptaan lainnya. Maka seharusnya rasio itu memampukan manusia untuk melindungi, merawat, dan mensejahterakan alam sekitarnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, di mana dengan akal budinya manusia menjadi predator bagi ciptaan yang lain. Imago Dei juga menempatkan manusia sebagai putra mahkota. Istilah putra mahkota akan membuat manusia berada di atas ciptaan lainnya sehingga terjadi piramida ciptaan. Kemudian dalam Kejadian bab 1 ayat 28, Allah berfirman kepada manusia, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas mereka." Perintah tersebut sering disalahartikan oleh manusia. Manusia menganggap diri sebagai mahkota ciptaan, dan karenanya ciptaan yang lain harus menjadi hamba bagi manusia, di mana ciptaan lain harus tunduk kepada kebutuhan manusia. Mereka harus melayani manusia. Manusia lupa bahwa perintah tersebut harus dibaca dalam kerangka keseluruhan teks tentang kisah penciptaan, seperti yang tersimpan pada Kejadian bab 2 ayat 15, di mana Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia harus mengabdi kepada alam semesta sebagai hamba. Dalam hal ini, manusia harus membaca kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 dengan kacamata kitab Kejadian bab 2 ayat 15. Alam semesta diciptakan dan manusia diminta untuk memeliharanya. Kalau demikian, kuasa yang diberikan Tuhan
mesti dibaca sebagai kuasa yang kreatif. Artinya, manusia sama seperti penciptaannya, mesti mengusahakan penciptaan yang berkesinambungan. Manusia dan alam semesta saling bergantung. Kisah penciptaan menjadi sangat aktual karena seluruh ciptaan itu saling terlibat satu terhadap yang lain demi kebaikan bersama. Segala yang jadikannya baik adanya. Manusia tidak pernah berdiri sendiri di dalam penciptaan. Ia ada bersama dengan makhluk yang lain. Konsep dasar penciptaan adalah alam semesta diciptakan oleh Allah, di mana manusia termasuk salah satu ciptaan, sehingga martabatnya sama dengan ciptaan lain. Dengan demikian, kita dapat menjawab pertanyaan di awal video bahwa kisah penciptaan dalam kitab Kejadian justru memberikan sumbangan besar agar manusia senantiasa menjadi sahabat yang selalu mengusahakan dan memelihara ciptaan lainnya. Baik sobat-sobat sekalian, demikian video singkat mengenai pandangan tentang krisis lingkungan hidup dalam konteks kitab Kejadian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.